Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mutiara Gita Cahyani dengan NIM D1011211122. Izinkan saya untuk memaparkan PPT sidang tugas akhir dengan judul Evaluasi kadar aspal terhadap tekstur permukaan campuran aspal concrete wearing course atau ACWC. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing utama Ibu Dr. Eti Sulandari STMT, dosen pembimbing kedua Bapak Heri Azwansyah STMT IPM, dosen penguji utama Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni MT IPM, dosen penguji kedua Ibu Dr. Insinyur Elsa Trimukti STMT. Pendahuluan, latar belakang. Pertama, pentingnya jalan raya dalam transportasi. Jalan raya merupakan sarana transportasi yang berperan penting dalam aktivitas masyarakat. Yang kedua, masalah kerusakan perkerasan jalan dan faktor penyebabnya. Menurut BPS, terdapat 139.258 total kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Perihal tersebut dapat terjadi akibat faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik seperti jalan berlubang, jalan rusak, jalan basah atau licin, dan kondisi cuaca. Yang ketiga, evaluasi kualitas perkerasan. Evaluasi ini meninjau dari aspek fungsional, di mana kadar aspal dalam campuran memiliki peran penting dalam menentukan tekstur permukaan. Tujuan penelitian. Pertama, menganalisis pengaruh perubahan kadar aspal ACWC terhadap kedalaman tekstur permukaan campuran aspal. Kedua, menganalisis sifat volumetrik dapat mempengaruhi tekstur permukaan campuran aspal ACWC dari variasi kadar aspal pada campuran aspal. Batasan masalah. Pertama, jenis campuran ACWC dengan aspal shell penetrasi 60-70. Kedua, menggunakan metode lingkaran pasir atau sandpatch method. Yang ketiga, pengujian skala laboratorium. Tinjauan pustaka. Terdapat pengujian agregat dan pengujian karakteristik aspal. Tekstur permukaan. Tekstur merupakan karakteristik permukaan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas fungsional perkerasan jalan. Tekstur permukaan diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama berdasarkan panjang gelombang, yakni mikrotekstur, makrotekstur, megatekstur, dan tekstur kasar. Nilai kedalaman tekstur atau MTD adalah parameter kuantitatif yang menggambarkan kekasaran permukaan jalan pada skala makro. Ini mewakili rata-rata jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah pada permukaan perkerasan yang mempengaruhi interaksi antara ban kendaraan dan jalan. Pengujian kedalaman tekstur permukaan. Kedalaman tekstur dinilai dengan sejumlah metode pengujian. Berikut merupakan metode pengujian kedalaman tekstur permukaan. Pertama, metode lingkaran pasir atau sandpatch method. Yang kedua, metode laser profilometer. Dan ketiga, circular texture method. Pada penelitian ini akan lebih menggunakan metode lingkaran pasir atau sandpatch method. Metodologi penelitian. Yang pertama, dilakukan studi literatur untuk mencari data sekunder, untuk mencari data viskositas. Kemudian dilanjutkan dengan studi laboratorium dan persiapan alat dan material. Kemudian dilakukan pengujian material untuk mencari data primer. Dilakukan 2 pengujian, yakni pengujian agregat dan pengujian aspal. Pengujian agregat terdiri dari pengujian agregat kasar, pengujian agregat halus, dan pengujian bahan pengisi atau filler. Kemudian pengujian aspal dilakukan pengujian titik lembek, titik nyala dan titik bakar, penetrasi aspal, duktilitas, berat jenis aspal, dan kehingan berat. Setelah dilakukan pengujian material, maka akan dilakukan rancangan proporsi agregat campuran. Apabila belum memenuhi spesifikasi Bina Marga 2018 revisi 2, maka akan kembali mengulang dari persiapan alat dan material. Apabila telah memenuhi, maka akan dilanjutkan dengan perencanaan campuran aspal. Ya, ini menentukan gradasi material dan menentukan kadar aspal rencana. Kemudian akan dilakukan pembuatan sampel aspal dengan variasi persentase kadar aspal campuran. Terdapat 5 variasi kadar aspal, yakni dari 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7%. Masing-masing variasi kadar aspal dibuat 6 buah benda uji. Setelah benda uji dibuat, maka akan dilakukan uji volumetrik untuk mencari nilai VIM, VMA, dan VFB. Setelah itu akan dilakukan uji kedalaman tekstur permukaan menggunakan metode lingkar pasir. Yang akan dijadikan acuan adalah ASTM E96515. Setelah dilakukan seluruh pengujian, maka akan dilakukan analisis data. Yang pertama adalah hubungan kadar aspal terhadap kedalaman tekstur permukaan, kedua hubungan sifat volumetrik terhadap kedalaman tekstur permukaan, dan selanjutnya akan didapatkan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dasaran, selesai. Berdasarkan ASTM E96515, maka akan digunakan pasir sebagai
Material utamanya cekram karat dengan diameter 2,5 sampai 3,5 inci dengan ketebalan sekitar 1 inch atau 25 mm. Penggaris gelas ukur minimal 1,5 inch atau 25 mm kubik, sikat timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram. Penelitian ini direncanakan dengan membuat 30 buah benda uji, setiap variasi kadar aspal dibuat sebanyak 6 buah benda uji. Untuk pengujian kedalaman tekstur, satu buah benda uji mewakili 2 tampak, sehingga didapat 60 buah sampel. Berdasarkan ASTM E96515, maka digunakan prosedur. Periksa permukaan perkerasan, pastikan area kering dan bersih dari residu. Isi silinder dengan material pasir kering lolos saringan 50 dan tertahan saringan 100. Tuangkan material ke permukaan benda uji. Sebarkan material dengan alat cakram karat sehingga mengisi seluruh rongga. Ukur dan catat diameter area melingkar dan tertutup material. Minimal 4 lokasi yang berjarak sama di sekitar keliling sampel. Hitung dan catat diameter rata-rata. Digunakan rumus berikut untuk mendapatkan nilai kedalaman teksturnya. Ini MTD sama dengan 4 kali volume per V kali D kuadrat. Hasil dan pembahasan. Berikut hasil pemeriksaan agregat kasar batu salah 1, agregat halus batu 05, pemeriksaan filler abu batu, aspal penetrasi 60-70. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa semua agregat telah memenuhi persyaratan. Dari Peraturan Bina Marga Revisi 2 2018. Pengujian viskositas aspal digunakan data sekunder. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aspal layak digunakan dan diperoleh suhu pencampuran aspal 156 derajat Celcius dan suhu pemadatan 145 derajat Celcius. Analisis proporsi campuran. Didapat komposisi agregat yang digunakan adalah agregat kasar sebesar 39%, agregat halus 54,5%, dan filler 6,5% dengan variasi kadar aspal 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7%. Kemudian dihitung kadar aspal rencana dan didapat sebesar 5,99% sehingga diambil 6% sebagai kadar aspal rencana. Berikut analisis kedalaman tekstur MTD. Dari massa pasir awal yang digunakan adalah 10,90 gram dan massa akhir ya ini 3,61 gram. Jadi massa pasir yang digunakan adalah 7,29 gram. Kemudian dihitung rata-rata dan dihitung rata-ratanya sehingga didapat sebesar 101,99 mm. A merupakan luas permukaan, didapat sebesar 8.165,54 mm persegi. Kemudian dihitung massa jenis pasir didapatkan dari hasil pengujian laboratorium dengan rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Didapat massa pasir sebesar 35 gram dan volume pasir 22,51 cm kubik, sehingga didapat massa jenis pasir sebesar 1,555 gram per cm kubik. Kemudian volume pasir yang digunakan pada setiap percobaannya, yakni dengan rumus volume sama dengan massa dibagi massa jenis dengan massa pasir sebesar 7,29 gram dibagi 1,555 gram per cm kubik. Kemudian didapat volume pasir sebesar 4.688 mm persegi. Kemudian dihitung nilai kedalaman tekstur rata-ratanya, yakni dengan rumus 4 dikali volume dibagi V kali D kuadrat. Didapatkan hasil sebesar 0,5738 mm. Berikut gambar pengukuran diameter sampel A diameter 1, gambar B diameter 2, gambar C diameter 3, gambar D diameter 4, dan gambar E diameter 5. Berikut hasil rekapitulasi nilai kedalaman tekstur rata-rata pada sisi atas, sisi bawah, dan gabungan. Berikut grafik hubungan kadar aspal terhadap tekstur permukaan campuran aspal sisi atas, sisi bawah, dan gabungan. Grafik ini memvisualisasikan hubungan kadar aspal dan kedalaman tekstur melalui persamaan regresi linier dan nilai koefisien determinan atau R kuadrat. Garis tren menurun, mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi kadar aspal dan maka semakin halus permukaan campuran aspal. Dari ketiga grafik didapat nilai R kuadrat paling besar pada sisi atas, yang artinya nilai kadar aspal mempengaruhi kedalaman tekstur campuran sebesar 66,34%.
Berikut perhitungan untuk analisis volumetrik untuk mencari nilai film VMA dan VFB. Dari perhitungan berikut didapat nilai persentase rongga campuran atau film sebesar 5,77%, nilai VMA sebesar 16,37%, dan nilai VFB sebesar 68,82%. Berikut grafik hubungan rongga dan campuran atau film terhadap kedalaman tekstur MTD, permukaan campuran aspal, sisi atas, sisi bawah, dan gabungan. Grafik menunjukkan pola hubungan yang berbanding lurus, yang artinya saat nilai film lebih tinggi, maka terdapat lebih banyak rongga udara dalam campuran sehingga menyebabkan permukaan lebih kasar dan meningkatkan nilai kedalaman tekstur. Kemudian, grafik hubungan rongga dalam agregat atau VMA terhadap kedalaman tekstur MTD, permukaan campuran aspal sisi atas, sisi bawah, dan gabungan. Grafik menunjukkan pola hubungan yang berbanding terbalik, yang artinya saat nilai VMA lebih tinggi, maka terdapat lebih sedikit rongga udara dalam campuran, sehingga menyebabkan permukaan lebih halus dan menurunnya nilai kedalaman tekstur. Kemudian, terakhir, grafik hubungan rongga terisi aspal atau VFB terhadap kedalaman tekstur MTD, permukaan campuran sisi aspal sisi atas, sisi bawah, dan gabungan. Grafik menunjukkan pola hubungan berbanding terbalik yang artinya saat nilai VFB lebih tinggi, maka terdapat lebih banyak rongga terisi aspal sehingga menyebabkan permukaan lebih halus dan mengurangi nilai kedalaman tekstur. Analisis statistik hubungan kadar aspal terhadap nilai MTD. Dilakukan uji lanjutan untuk membuktikan bahwa kadar aspal berpengaruh terhadap kedalaman tekstur. Dilakukan uji statistik ANOVA satu arah. Pastikan data telah memenuhi uji asumsi dasar menggunakan uji sebagai berikut. Uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, uji homogenitas menggunakan metode Levin, uji independensi menggunakan metode Durbin-Watson. Setelah data dipastikan memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan uji statistik dan didapatkan hasil sebagai berikut. Menetapkan hipotesis statistik HO dan HA di mana HO tidak ada pengaruh antara kadar aspal dengan nilai kedalaman tekstur, tolak HO ada pengaruh antara kadar aspal dengan nilai kedalaman tekstur. Dengan syarat P-value kurang dari alfa, maka data tolak HO atau signifikan, P-value lebih dari sama dengan alfa, maka data gagal tolak HO tidak signifikan. F hitung lebih dari sama dengan F kritikal, maka data signifikan. F hitung kurang dari sama dengan F kritikal, maka data tidak signifikan. Berikut tabel hipotesis perbandingan P-value dan alpha dan hipotesis perbandingan F hitung dan F critical. Dapat dilihat bahwa semua data telah memenuhi persyaratan P-value kurang dari alpha, maka data tolak HO atau signifikan dan telah memenuhi persyaratan F hitung lebih dari F critical, maka data signifikan. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berdasarkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, terbukti bahwa perubahan kadar aspal dapat mempengaruhi kedalaman tekstur permukaan campuran ACWC. Kedua, sifat volumetrik yang dominan dalam mempengaruhi nilai kedalaman tekstur adalah rongga udara yang terisi aspal atau VFB, karena semakin tinggi